Salam sejahtera, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Herda Betty Sitorus, salah satu mahasiswa PPG Angkatan keempat di Universitas Hamjanwadi tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktik video pembelajaran secara luring dengan materi menyusun dan merevisi teks eksposisi di sekolah SMA Negeri 1 Lambukibang, Kecamatan Lambukibang, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung. Untuk dosen, penguji, mohon masukan dan tanggapannya. Berikut video pembelajaran. Selamat menyaksikan. Oke, silakan. Sudah ada semua, ada Nurrobi, ada Cindy, oke, dan sebagainya. Ada Ergian lagi, oke, dan sebagainya. Ketua kelas Nurrobi, silakan pimpin doanya dengan menggunakan literasi. Berarti diucapkan. Oke, mulai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Berdoa selesai. Disapa. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi anak-anak sekalian. Oke, sudah siap menerima pelajaran ya? Oke, semuanya dikeluarkan bukunya, penanya. Di dalam ekonomi ada inflasi. Ya, di dalam ekonomi ada inflasi seperti itu ya. Di dalam teks itu banyak bahasa-bahasa asing yang belum kita paham. Sudah dinyatakan penggunaan istilah atau teknis. Yang kedua, ada dinyatakan konjungsi atau kata penghubung. Bukan kata pengantar, tapi kata penghubung. Kata penghubung itu misalnya dan apalagi tidak termasuk di sana, itu adalah untuk kata depan. Untuk dan apalagi ergen lagi. Kemudian apalagi? Selanjutnya apalagi? Sebelum boleh. Apalagi yang dan masih banyak lagi ya. Selanjutnya. Tadi dia bertanya kepada adjektiva. Adjektiva itu adalah kata sifat yang kita temukan di dalam teks. Misalnya di dalam teks ini kita buka dulu di sini. Lo dengarkan dulu. Ilmu pengetahuan sangatlah berharga demi masa depan kita. Kata berharga itu kata apa? Kata sifat. Kata berharga. Ya. Selanjutnya juga, misalnya ini anak gadis ini, ayu. Kata ayu di sana sudah sifat. Jacak ganteng ini. Sangatlah merupakan kata sifat. Oke, sudah paham ya kata sifat? Oke, selanjutnya masih ada? Yang tidak ada? Kita sampai kepada pembelajaran ke intinya. Ya. Ada pun tujuan mempelajari pelajaran teks eksposisi ini
Diharapkan kamu mendapatkan ilmu pengetahuan. Salah satu contoh, tahu mendapatkan informasi tentang suatu hal. Misalnya cara pembuatan ini. Tadi misalnya ibu katakan untuk apa ini? Pola pembuatan apa? Proses. Ya, itu salah satu contoh. Berarti ada informasi yang kamu dapat dari sana. Selanjutnya, tujuan utamanya, ya, tujuan utamanya. Tapi sebelum ibu sampaikan sana ada KB-nya. Tuh, perhatikan, merevisi teks eksposisi berdasarkan dari struktur dan kebahasan teks eksposisinya. Yang selanjutnya, kamu disuruh menyusun teks eksposisi yang sudah secara acak atau yang sudah dipotong-potong. Itu belum dipotong-potong ya? Ya, nanti akan kita potong sendiri. Selanjutnya, setelah itu kamu disuruh mempresentasikan hasil diskusi kamu di depan kelas dengan secara kelompok, secara berani, secara tidak malu-malu. Ya, tidak malu. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini, kamu diharapkan mampu untuk merevisi. Kedua, untuk menyusun teks eksposisi. Nanti di LKPD-nya ada. Tapi sebelum kita langsung ke LKPD, ini sudah duduk sesuai dengan kelompok minggu yang lalu. Oke, terima kasih, langsung pintar. Selanjutnya, kita masuk ke materi. Ada materinya, menyusun teks eksposisi. Yang pertama, ini menulis teks eksposisi. Kalau menulis teks eksposisi ini, kalau kita menulis alangkah terlalu lama ya. Nanti ada tugasnya di rumah untuk pola pengembangan pengetahuan kamu untuk menulisnya. Selanjutnya, setelah ini tujuannya sudah tadi ya. Selanjutnya ini masuk ke materinya. Tadi ada unsurnya. Inilah tadi yang ibu tanyakan. Di dalam menyusun teks eksposisi ini, yang pertama ada apa? Yang pertama ada penjelasan pokok persoalan secara objektif. Objektif itu bagaimana? Dapat diterima akal sehat, mudah dipahami, apa lagi? Bahasanya lugas. Oke, bahasanya lugas, singkat padat dan sebagainya. Jadi yang kedua, gaya penulisannya harus sesuai dengan kemauan daripada audiens atau para pembaca. Contohnya, di saat kita menuliskan sebuah teks eksposisi tentang gaya bahasa, tentang penggunaan bahasa Indonesia di dalam lingkungan sekolah, bahasanya bagaimana? Apakah kita menggunakan bahasa baku? Tidak kan? Tidak. Tetapi kita menggunakan bahasa nasional atau bahasa yang mudah dipahami oleh para remaja. Contohnya kata gua, ya, gua, lo, ya, gua selalu, kan gitu kan? Gua mencopet pena saya. Kata gua mencopet pena lo. Itu benar sebenarnya. Oke, selanjutnya ada teks memuat fakta. Teksnya memuat fakta yang dapat diuji kebenarannya. Berarti objektif. Di awal tadi sudah ada objektif. Kedua, gaya penulisannya harus informatif sesuai dengan tingkatan usia yang membaca. Yang ketiga, teksnya memiliki fakta. Berarti termasuk argumentasi. Argumentasi nggak selamanya hanya opini, tetapi fakta. Oke, selanjutnya di sana diperhatikan di PPT-nya. Inilah yang ada. Apa di sana? Oke, di sana dikatakan kita harus
eksposisi. Oke, yang selanjutnya identifikasi permasalahan itu dinyatakan adalah tesis. Selanjutnya kita harus mengenal permasalahan di dalam teks eksposisi. Selanjutnya ada argumentasi. Argumentasi itu berupa pendapat, tetapi ada yang berupa fakta, tapi yang bersifat yang bisa diuji kebenarannya untuk kelanjutannya. Ya, selanjutnya ada pengetahuan, menambah pengetahuan seseorang. Jangan ngelamun, Deni. Ya, selanjutnya ada rekomendasi atau penegasan ulang di dalam teks eksposisi. Penegasan ulang itu biasanya digunakan kesimpulan. Selanjutnya ada fakta dan opini. Selanjutnya, oke, pada pertemuan sebelumnya ini sudah kita bahas tentang struktur dan kebahasaan. Tadi sudah sebelum Ibu masuk itu sudah kita bahas ya tadi ya. Oke, lanjut lagi Nana. Nih, itu strukturnya. Sudah diingat ya? Sudah diingat. Nih, yang tadi kebahasaannya kita mengulang kembali. Ada 6 ya. Oke, ada istilah, adjektiva, fiksasi, verba, pronomina, konjungsi. Konjungsi sudah tadi ya. Pronomina itu kata ganti. Oke. Selanjutnya kita masuk ke intinya, penyusunan teks eksposisi. Pertama sekali ada langkah penyusunan teks eksposisi. Apa itu langkahnya? Pertama sekali kita harus menentukan dulu temanya. Dari tema barulah kita ke menulis catatan kecil atau kata-kata kuncinya yang akan kita kembangkan menjadi sebuah teks eksposisi. Setelah dapat itu kita harus tahu manfaat penulisan ini kepada siapa. Selanjutnya kita kembangkan menjadi kerangka keterangan. Selanjutnya kita sunting kembali apa yang kita tuliskan itu. Oke, baik itu berupa fakta, ini argumentasi dan sebagainya. Penyuntingan teks eksposisi selanjutnya di saat kita menyunting teks eksposisi dari segi struktur dan kebahasaannya. Ya, di manakah letak tesisnya? Di manakah letak argumentasinya? Di manakah letak penegasan ulangnya? Baik itu dari segi kebahasaannya. Dari segi kebahasaannya bisa juga menggunakan afiksasinya. Tahu afiksasi? Tidak. Kamu? Belum. Dari kelas SD, dari kelas 3 sampai kelas 6 sudah membahas tentang bahasa Indonesia, sudah belajar bahasa Indonesia. Di kelas 3 tahun di kelas SMP juga sudah mempelajari bahasa Indonesia. Masa sampai sekarang belum tahu afiksasi? Lupa iyalah, karena selama 2 tahun corona ya kan? Ya. Kalau nggak masuk tatap muka. Apa gurunya selama ini ngantuk? Atau memang kamu nggak pernah mengerjakan tugas? Walaupun selama daring nggak pernah. Iyalah, namanya anak laki-laki juga. Kerjaan Bu. Tahunnya absen. Ya. Oke, dan sebagainya. Kalau dinyatakan afiksasi itu ada awalan. Awalan itu apa? Bermedersedike dan sebagainya. Sedangkan sisipan ada LMR. LMR. Ada akhiran ikan-an. Ikan-an. Selanjutnya ada dinyatakan gabungan awalan dan akhiran. Apa itu? Terang, memperkan, apalagi dikan, terkan, mekan dan sebagainya. Salah satu contoh mempertanggungjawabkan. Mempertanggungjawabkan. Berarti memperkan itu sudah masuk kepada apa? Awalan dan gabungan awalan akhiran. Kata gigi jadi geligi. Kata gigi jadi geligi. Kata gaji menjadi gergaji. Tunjuk menjadi telunjuk. LMR. Gemericik atau yang lain masih banyak lagi ya. Oke, selanjutnya
Selanjutnya, oke, di sini ada langkah penyusunan teks eksposisi. Tadi udah ibu sebutkan. Coba lihat di PPT-nya nak, itu ada 5. Benar kan yang dikatakan tadi? Ya. Ya. Menentukan topik. Yang kedua, menentukan ujian penulisan, membuat kerangka teks, mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas. Selebihnya menuliskan teks eksposisi secara padu. Jadi ada pengertiannya. Pengertiannya coba diperhatikan. Apa pengertiannya? Tuh, baca dulu. Tegar. Baca tegar. Pembimbingan adalah kegiatan proses cara pembiasaan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat dalam teks. Nah, kalau seperti itu salah cara guru mengajar bagaimana? Apalagi bahasa Indonesia ya? Ya. Gimana coba? Ngantuk tidak? Ngantuk. Ya, jangan menonton ya. Coba, seandainya cuma Ibu Sito harus duduk di sana menjelaskan. Kamu ngantuk nggak? Ngantuk. Ya, kalau bisa jangan seperti itu. Ya, Nurobi. Caranya seperti ini. Penyuntingnya adalah kegiatan proses cara pembuatan menyunting. Kegiatan menyunting dapat dilakukan dengan membaca, mencermati, menambah atau mengurangi isi teks. Kegiatan menyunting juga dapat dilakukan dengan memperbaiki kesalahan kebahasaan dan unsur-unsur yang kurang tepat di dalam sebuah teks. Jadi sudah paham ya? Baik dari segi nanti penulisannya, kamu edit, kamu inikan, kamu perbaiki boleh. Oke, ada pertanyaan tentang PPT ini? Tidak ada. Benar. Oke, jika memang tidak ada, sekarang kita masuk ke kegiatan inti untuk LKPD-nya.
Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu tentang olahraga yang tepat bagi tubuh masing-masing. Di sini urutannya adalah 1, 5, 11, 7, 3, 8, 9, 10, 2, 6, 4, 12. Tesisnya ada di paragraf 1 dan 5. Argumentasinya ada di paragraf 11, 7, 3, 8, 9, 10, 12, dan 6. Sedangkan penegasan ulangnya ada di paragraf 4 dan 12. Saya akan membacakan tentang tesis hanya masalah sampah di Indonesia. Indonesia kembali menjadi sorotan dunia terkait masalah sampah yang terus berkembang dan belum dapat teratasi. Melihat perkembangan masalah sampah plastik, agaknya pemerintah memang sudah harus mempercepat perbaikan sistem pengelolaannya. Indonesia memiliki populasi pesisir besar 187,2 juta dan setiap tahunnya menghasilkan 3,22 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Sekitar 0,48 sampai 1,29 juta ton dari sampah plastik tersebut diduga mencemari lautan. Argumentasi. Data tersebut juga menunjukkan bahwa negara Indonesia merupakan negara dengan jumlah sampah plastik pencemaran ke laut terbesar setelah di dunia. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Jika dari kelompok lain ada yang ingin memberikan tanggapan atau tambahan, kami persilahkan. Ya. Menurut kelompok 3, urutan yang tepat adalah tesis 1 sampai 5. Argumentasi 11. Saya akan menambahkan untuk kelompok pertama, strukturnya sudah tepat, namun saya akan menambahkan menurut kelompok saya. Jenis pola pengembangan paragrafnya, yang pertama dan paragraf yang kedua ada tesis seperti dedukatif, yang ketiga perbandingan, yang kelima deduktif, yang ketujuh induktif, yang kesembilan deduktif. Dan yang paragraf pertama 2 ada tesis, yang ketiga sampai ketujuh ada argumentasi, yang ke-8 dan ke-9 penegasan ulang. Terima kasih. Menurut kelompok kami, urutan yang tepat adalah 1, 5, 11, 7, 3, 6, 9, 10, 2, 8, 4, dan 12. Tesisnya ada di 1 dan 5, argumentasinya 11, 7, 3, 6, 9, 10, 2, 8. Kemudian penegasan ulangnya ada di 4 dan 12. Untuk kebahasannya saya akan menambahkan tersinergi. Tadi kan ada yang kurang. Yang nomor 2 ada adjektif atau sifat, itu ada asing dan tegas. Kata cerdas juga. Yang nomor 3 ada nomina atau kata benda, ada buku, plastik, dan udara. Yang nomor 4 verba atau kata kerja. Tidak usah dibaca panjang lebar, hanya paragraf 1 kalimat ke-1 dan 2 menjadi sorotan, percepat atau perbaikan. Paragraf kedua, kalimat kedua populasi pesisir. Paragraf ketiga, kalimat kedua ada pencemaran ke laut. Yang kelima ada konjungsi. Paragraf 9 kalimat pertama itu ada dan. Paragraf ketiga kalimat kedua ada dengan. Paragraf keempat kalimat pertama ada untuk. Terima kasih. Terima kasih atas tambahan dari kelompok 3 masukannya. Tapi menurut kelompok kami yang paling benar adalah ini. Urutannya 1, 5, 11, 7, 3, 8, 9, 10, 2, 6, 4, 12. Tesisnya 1, 5. Argumentasinya 11, 7, 3, 8, 9, 10, 2, 6. Dan penegasan ulangnya 4 dan 12.
Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, saya minta maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat hasil diskusinya. Kita beri aplaus dulu. Oke, buat semuanya. Adapun yang perlu Ibu berikan tanggapan yang bagus hasil diskusinya dari kelompok 1. Yang maju dari duluan kelompok 2. Habis itu kelompok 1. Kelompok 1, habis itu kelompok 3. Oke, ada lainnya diberikan nilai aplusnya untuk yang lebih bagus, yang paling bagus itu kelompok 3. Oke, selanjutnya itu kelompok 2. Oke, yang terakhir kelompok 3. Tapi sebelum memulai semangat kamu anak-anak, itu adalah namanya proses pembelajaran supaya kamu lebih semangat lagi, ya. Ibu memberikan tanggapan sedikit yang benar sesuai jawaban hasil diskusi. Ya, memang menurut kamu sudah bagus, ya. Yang lebih tepatnya strukturnya sudah benar semua. Tesisnya ada di paragraf 1 dan paragraf 2, sedangkan argumentasinya antara paragraf 3 sampai paragraf 8. Itu di kegiatan pertama. Untuk penegasan ulangnya ada di paragraf terakhir atau paragraf 9. Benar semua? Benar semua? Benar, ya. Untuk kebahasaannya yang kurang diperhatikan ada penggunaan. Kan disuruh tadi merevisi kan? Merevisi itu berarti ada yang mencoret, yang memperbaiki, itu maksudnya. Kalau untuk merevisi, memperbaiki, ya. Selanjutnya ada di sana penggunaan letak huruf kapital yang salah. Ada di kata di paragraf ke-9 itu kata cerdas. Itu C-nya huruf kapital dan di kata pemerintah itu huruf kapital, tetapi harus huruf kecil. Itu di paragraf ke-9. Sedangkan di paragraf 1 ada di kata sorotan dan kalau tidak salah sorotan di paragraf 1, ya. Ada lagi masalah plastik. Itu harus huruf kecil, bukan huruf kapital, karena dia tidak di awal kalimat atau menyatakan nama tempat atau nama sebuah bangsa atau yang lain. Tidak, ya. Selanjutnya yang harus kita perhatikan dari segi kebahasaannya, nah, yang pertama penggunaan istilah. Ada populasi, ada pesisir, spesies, domestik, tersinergi. Selanjutnya ada nomina seperti buku, plastik, udara, apalagi masih banyak lagi, ya. Selanjutnya verba itu kata kerja, pasti kamu sudah paham. Menjadi sorotan, sama seperti ada yang dikatakan, sudah kan? Salah satu contoh kata kerja, dia sedang memukul. Kata memukul di sana sudah kata kerja belum? Sudah. Selanjutnya, pencemaran lingkungan itu sudah kata kerja. Populasi pesisir, populasi itu menempati, tahu, ya. Selanjutnya kata konjungsi misalnya yang, dan, dengan, untuk, oleh, karena, masih banyak lagi. Untuk memperbaiki yang kedua, kegiatan kedua, menyusun teks eksposisi. Lalu perhatikan yang kelompok 2. Jika memang masih ada tadi ada salah, untuk yang kedua, menyusun teks eksposisi. Untuk urutan yang lebih tepatnya, itu nomor 1, ya, nomor 5 itu dinyatakan tesis atau isu atau masalahnya. Sedangkan yang selanjutnya paragraf 11, 7, 3, 6, 9, 10, 2 dan 8 itu adalah argumentasinya. Sedangkan yang terakhir, apa
Denny? Tidak, Bu. Tidak ada. Oke, jika tidak ada, kita langsung mengerjakan soal. Ibu mau mengetahui sampai di batas mana kemampuan pengetahuan kamu untuk memahami materi hari ini. Oke, nggak apa-apa sesuai dengan tempat duduk masing-masing. Silakan nanti ini dijawab sebenar-benarnya menurut kamu. Tulis namanya. Tulis namanya, tasnya simpan dulu. Kamu pulang. Belum waktunya pulang, masih mau olahraga. Kurang satu ya? Kurang satu apa kurang berapa? Sini masih kemana di sini? Kamar mandi? Iya. Oke, kita tunggu lagi. Ini, oke. Nih, silakan dikerjakan. Halo. Nih, sama punya sini. Oke, silakan dijawab. Ada disilang, boleh dilingkari, boleh, silakan. Oke, untuk LKPD ini nanti sekalian dikumpulkan sama dengan hasil diskusinya dengan soalnya, hasil ujiannya. Sudah selesai? Sudah. Oke, jika sudah silakan diantarkan. Kumpul. Ini terima kasih buat usahanya, pengetahuannya sudah mulai bagus. Eko, mana Eko? Oke, ini ada nilainya 90. Hanya nomor 5 yang salah. Oke, kita beri aplaus dulu. Oke, nilai 100. Murti 100. Ini hasilnya diskusi apa gimana nih? Tidak. Oke, kalau memang tidak, tapi memang saya lihat tadi pribadi ya, bagus. Cindy 90, hanya nomor 1 yang salah. Ana benar juga, ini ada 90, hanya nomor 5 yang salah. Dan sebagainya juga, ini ada Rio 100. Nurobi Kotip 100. Denny 90. Juanda 80. Nanda 90. Oke, semuanya baik-baik nilainya. Terima kasih buat hari ini. Sekarang untuk pertemuan selanjutnya, silakan kita simpulkan dulu pertemuan kita hari ini. Coba Murti simpulkan.
Kesimpulan pembelajaran kita hari ini untuk menyusun teks eksposisi, yang pertama ada menentukan tema, yang kedua menyusun kata-kata kunci atau kata, yang ketiga ada merencanakan, mengembangkan tenaga kalangan, yang keempat ada tujuan penulisan, yang kelima merevisi teks eksposisi dari kebahasaannya ada teknis, nomina atau kata benda, yang keempat ada verba atau kata kerja, yang kelima ada fungsi. Terima kasih. Oke, terima kasih buat kesimpulan yang disampaikan. Untuk menyimpulkan pelajaran hari ini, oke, sesuai dengan pelajaran kita tadi, Ibu kembali, itu kebahasannya itu dari segi leksikal. Yang sudah disebutkan oleh Murni, ada adjektiva, pronomina, numeralia, apalagi konjungsi dan sebagainya. Ya, afiksasi, ada juga afiksasi ya Murni. Ya Cindy? Ya, oke. Jika sudah kita tutup, ada lagi pertanyaan? Sudah. Oke, tugas untuk kelanjutannya di WA masing-masing di grup sudah dibagikan untuk menyusun sebuah teks eksposisi mengenai pembelajaran jarak jauh,